Pak Muslimin, Master Kesehatan Masyarakat, ya, lulusan Universitas Diponegoro, Semarang. Gimana pendapat Bapak tentang corona yang begitu horor? Padahal seperti kita tahu, corona itu kan hanya bisa menular dari droplet, artinya dari bersin, bersin dan percikan air ludah. Gimana? Coba Bapak jelaskan dari sudut kesehatan, karena Bapak itu master di kesehatan masyarakat. Apa? MKM ya Pak ya? MKes ya. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat bahwa virus corona itu sebetulnya tidak berbahaya. Yang berbahaya itu penyebarannya, karena sangat cepat dan masif tadi. Kalau virus coronanya itu lemah, satu, dia tidak tahan oleh panas. Kedua, dia akan hancur oleh sabun. Tidak perlu hand sanitizer, sabun sunlight pun cukup, atau sabun krim. Jadi corona itu tidak berbahaya selama dia tidak masuk dalam saluran pernapasan kita. Karena dia butuh media tempat hidup yang lembab dan gelap. Terus kenapa setiap orang yang kena corona kesannya harus mati gitu loh? Nah, ini kesalahan lagi pemberitaan. Media mendramatisir bahwa kesannya kalau kena corona orang itu satu aib, saya bilang tadi. Kedua, kayaknya akan mati. Padahal corona itu kalau kena ada namanya masa inkubasi yang 14 hari. Masa inkubasi itu adalah waktu terkontak pertama sampai menimbulkan gejala. Pada minggu pertama dia akan menimbulkan demam, batuk atau sesak napas. Tapi pada minggu kedua itu tubuh mengeluarkan imun, kekebalan. Karena tubuh manusia diciptakan sedemikian rupa sama Tuhan. Dia mengeluarkan kekebalan, ke-8, ke-9, ke-10 itu mulai sembuh total, ke-14. Sehingga nggak ada yang perlu ditakutkan. Corona ini virus yang biasa, nggak beda sama virus flu. Kalau dia didramatisir ya jadi menakutkan. Yang rentan terhadap virus corona ada 3. Pertama, usia lanjut, lansia, 70 ke atas. Jadi yang di rumah saja itu lansia ya? Ya. Dan bukan anak sekolah atau pegawai negeri TNI Polri, bukan? Yang kedua, balita, ya. Bayi di bawah 5 tahun. Itu sama, sebabnya kenapa? Daya tahan tubuhnya masih lemah, masih labil, belum stabil. Lansia gitu juga, daya tahan tubuhnya yang lemah. Yang ketiga, orang yang mempunyai penyakit kronis, entah itu TBC, entah itu hepatitis, entah itu liver, entah itu ginjal, yang menahun. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kalau buat orang yang tidak punya penyakit kronis, tidak punya, bukan lansia dan balita, saya rasa aman-aman saja. Kenapa harus di rumah saja? Nah, itu yang saya bilang pertama, penyebarannya yang masif dan cepat untuk memutus mata rantai penyebaran sebetulnya. Ya, itu bisa diterima, bisa tidak kebijakan. Disesuaikan kondisi kalau menurut saya. Ya, jadi artinya segala sesuatu itu harus dipandang dari sudut kesehatannya yang real, jangan dimasuk-masukin unsur politik, apalagi mau dipraktis-praktisin. Udahlah, masyarakat nggak boleh keluar rumah, di rumah aja katanya kan. Jaga jarak. Siapa yang ngasih makan? Iya, dengan orang yang nggak bersin aja harus jaga jarak. Mesti kita jangan deket-deket paman. Iya. 1 meter. 1 meter. Demikian. Social distance. Demikian Muslimin, Master Kesehatan Masyarakat dari Universitas Diponegoro. Sekarang staf pengajar di Poltekkes Bandar Lampung. Dilaporkan langsung dari Anjung Bangoki, Pesisir Barat, Lampung, Indonesia.